さんの春はいつ来るんすかね。春を待たずとも。わかったから勝手に木を生やさないでくれ。あとてっぺんのゴブタ下ろしてやって。とこのように植物が本気を出せばこれだけの生命力を発揮できるのです。Hai, halo semuanya. Masih bersama Minchan di sini. Kali ini Minchan coba namatin anime terkenal dan terbaik, yaitu Tensei Shitara Slime Data Ken, atau yang sering kalian kenal dengan sebutan Tensura. Di mana tokoh utamanya yaitu Rimuru. Ini nih orangnya. Mimin mau lanjutin kisah Rimuru, sang slime yang kocak tapi overpower. Tapi bukan season 2 ya. Tapi lebih ke kayak spin-off, yaitu Tensura Nikki. Nah, cerita kali ini, Rimuru menjalani kesehariannya sebagai Pak Wali Kota. Para penduduk bahu-membahu dan terus membangun. Kira-kira bakal terjadi hal kocak apa lagi ya? Nah, udah penasaran sama cerita selengkapnya? Yuk, kita rangkum alur cerita Tensura Nikki versi FC-kun. Ichikiwir! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Rimuru kembali jadi slime dan melihat laporan kota Tempest. Akhirnya, Sion datang membawa balok kayu dan tiba-tiba dia ngamuk sendiri ngebacok kayu tadi. Rimuru yang berwujud slime cuma cengok dan Sion membawakan teh tapi lagi-lagi bikin masalah dan teh itu tumplek ke atas kepala Rimuru. 大丈夫。失敗くらい誰にでもあるさ。毎日だけどな。そして君が入れたこのお茶も。リムル様。そんな。いや、しかし本当に有能な秘書だよ、シオン君は。パーフェクトだ。動かなければ。Sekarang, Rimuru deh yang ngamuk. Karena teh buatan Sion ternyata zat beracun. Tapi Rimuru tetap memuji Sion sebagai sekretaris sandal dan Sion malah jadi lebay karena pujian itu. Di luar, Benimaru sedang bersiap inspeksi. Dia so ganteng dan bilang akan menjaga senyuman kota Tempest serta Rimuru. Tapi Rimuru tahu kalau artinya Benimaru gatal untuk membunuh musuh. Tapi cowok ganteng itu malah dikepung cewek ijo-ijo histeris. Rimuru bilang itu karmanya cowok ganteng. Di tengah kota Tempest, sekumpulan preman goblin sedang nongki. Mereka bingung dengan ras penduduk yang aneh-aneh. Tiba-tiba ada goblin cewek cakep lewat dan langsung aja premannya tadi plonga-plongo kebaperan. Mereka pun berencana nakal untuk menemani cewek cakep tadi dan merayunya. Tapi mereka diingatkan akan tugas sebagai pengawas dan Rimuru melihat para goblin preman tadi mulai bertanggung jawab. Rimuru bilang, aura wajah Gopta, salah satu preman goblin berubah. Emang berubah sih karena bengkak yang menjijikan. Rimuru pun lompat-lompat ke rumah pandai besi. Rimuru kepo tentang apa yang dikerjakan Kurobe, si pandai besi. Ternyata dia sedang membuat pisau pesanan Suna. Setelah capek kepo, Rimuru pun langsung cabut dan Kurobe si pandai besi itu flashback ketika bengkelnya dulu remuk. Kini Kurobe semangat jadi pandai besi demi Rimuru dan penduduk kota Tempest. Dia segera menempa baja dengan semangat dan pisau pesanan Suna selesai dan segera dicoba. Tapi sekalinya buat ngiris bawang, yang kepotong malah rumahnya. Di tengah hutan, sekumpulan orang mulai berlatih kunai. Suoe, si pelatih memerintahkan yang lain untuk balik ke pos masing-masing. Dan di belakang seorang cewek sedang ngintip dan kagum. Meskipun Suoe dingin, kejam seperti iblis dan sangar, tapi dia gemesin dan suka bermain dengan kucing kecil. Tapi Suoe malah mengancam mati si kucing kecil dan cewek itu masih menganggap Suoe manis banget. Di dalam gua, Gabiru sedang memaksa burunya bekerja keras. Itu semua demi mendapat pengakuan dari Rimuru. Si pemimpin kota Tempest itu mengintip dengan kagum, tapi kerja keras yang dimaksud Gabiru nggak jelas banget. Para buruh tadi malah jadi seperti boy band dan joget-joget nggak jelas. 大同盟の希望をに変えろと言ったではないか。まったく貴様らはまだまだ愛が足らん。ああガビル様ガビル様
ドラゴニュートの希望長焦がれるその姿光強くすがしく美しい光り輝く Tapi Gabiru ngamuk lagi karena burunya salah sebut lirik lagu dan Rimuru pun malah enak sendiri liatnya. Di tempat lain, Rangga sedang berlatih jurus baru. Dia mengumpulkan energi dan menembakkannya sebagai ledakan besar. Rangga langsung pengen pamer jurus barunya ke Rimuru, tapi ternyata kantor Rimuru remuk gara-gara serangan Rangga tadi. Rimuru pun mendatangi sekolah, dia kepo dengan anak-anak yang sedang belajar. Rigurd datang membawakan gambar Rimuru. Gambar itu buatan anak-anak sekolah, tapi semua ngegambar Rimuru dalam sosok slime. Mendengar suara idola mereka, para siswa keluar dan kepo, tapi Rimuru langsung pulang dan nyuruh mereka untuk giat belajar. Rimuru kepo apa ada slime lain di kota Tempest itu, dan para penduduk malah jadi kepengen makan slime yang kenyal-kenyal dan segar itu. Langsung aja, Rimuru cabut karena panik, dan di rumah, Suna terlihat sibuk menyiapkan kain. Rimuru yang kepo jadi bangga karena Suna dibutuhkan banyak orang. Benimaru juga bangga karena adiknya punya jabatan tinggi. Benimaru teringat saat melatih para goblin untuk gelut, tapi Suna datang membawa kolor kakaknya itu sambil ngamuk. Suna terus ngebacot seperti emak-emak, dan dia keluar dan menunjukkan baju maco kakaknya yang baru. Paginya, banyak tukang sibuk membangun rumah, mereka kerja sangat giat sampai hampir malam. Tapi mereka senang demi Rimuru yang mau menampung ras mereka. Rimuru senang karena pembangunan cepat rampung, tapi dia ingin semuanya hidup tanpa tuntutan, dan dia pun curhat pada trainee, bartender setempat. Cewek rambut hijau itu melihat Rimuru jadi terbebani. Trainee bilang kalau mereka bahagia karena Rimuru mau menyediakan tempat tinggal. Tapi Rimuru khawatir jika besok dia tidak bisa lagi menyediakan. Pagi harinya, Rimuru dan Rangga jalan-jalan di kota Tempest. Semua penduduk menyapa dengan ramah, dan Rimuru pun melihat kantor balai kota Tempest yang baru. Rigurd datang dan mengingatkan Rimuru kalau ada pesta, yaitu 15 hari pertemuannya dengan para goblin. Para penduduk malah ikutan usul untuk pesta yang lain, dan akhirnya mereka pun langsung berpesta dengan heboh. Pagi menjelang di kantor balai kota Tempest baru, Rimuru tetap semangat meskipun banyak hal yang harus dia urus. Sion bilang kalau hari ini Rimuru tidak ada jadwal mendesak, dan akhirnya Rimuru memilih libur untuk bermalas-malasan. Di kabinnya, Rimuru mager banget di atas sofa, tapi dia malah gabut sendiri. Rimuru lompat-lompat, melempar kunai dan akhirnya bingung karena gabut. Bayang, bayang, bayang. Ya, ya. Akhirnya Rimuru pun pergi ke kantor balai kota Tempest. Dia kepo dengan apa yang dilakukan Seon dan Rigurd. Ternyata dia minta kerjaan biar gak gabut. Rimuru pun nongkrong bersama Gopta. Goblin itu menyuruh Rimuru untuk cari hiburan, dan akhirnya mereka berdua jalan bareng di kota Tempest. Mereka mencoba camilan dan mengunjungi banyak toko, tapi Gopta panik karena kaptennya nongol tiba-tiba. Ternyata Gopta bolos sebagai pengawas lagi. Di rumah Suna, cewek itu kaget karena kakaknya nganggur. Tapi dengan sok keren, Benimaru bilang dia harus menjaga pedang dan mentalnya. Dia mengasah pedangnya sampai kinclong, dan sang adik tersenyum bangga dan ngelendotin kakaknya. Tapi ternyata dia mengusir Benimaru karena mau beres-beres rumah. Di tempat konstruksi, Rimuru sambat ke para tukang bangunan. Tapi Gelt, si tukang bangunan, bilang ia hidup untuk bekerja. Dia merasa masih tertinggal oleh yang lain. Tiba-tiba para bocil goblin datang dan bermain bersama Gelt. Rimuru tanya apa Gelt suka dengan anak kecil. Tukang berwujud celeng itu bilang tidak juga, tapi tetap menikmati bermain dengan anak-anak itu. Rimuru pun meminta beberapa warga untuk menanam padi, tapi mereka malah mau jadi boyband lagi. Rimuru pun langsung melarang mereka karena mereka mau pamer jurus, tapi langsung dilarang oleh Rimuru lagi. Ia mengingatkan bahwa padi adalah kunci kesejahteraan kota Tempest. Mereka langsung bersiap dengan sangar, tapi lagi-lagi malah jadi boyband gak jelas. Gupta dan Rimuru pun mendatangi kebun Lilina. Ternyata semua sayur di sana sudah siap panen, dan Rimuru berencana untuk memperluas ladang kota Tempest, dan Lilina semangat untuk membantu.
Tiba-tiba Gopta kepo dengan boneka aneh di tengah ladang. Rimuru menjelaskan boneka itu untuk mengusir hama, tapi Lilina mengeluh karena sayurannya tetap rusak dimakan burung. Gopta pun langsung meralat boneka tadi. Ia membuat boneka itu lebih gagah dan berwajah mirip dia. Gopta dan yang lain pun menunggu untuk melihat bonekanya berhasil. Tapi ternyata boneka Gopta malah dikeroyok burung. Sementara itu di luar desa, Xiaowei kembali pamer kekuatan, tapi cewek yang ngefans dia malah menduga Xiaowei juga ingin ikut menanam di ladang. Di rumah, Suna dan Haruna menyiapkan peralatan membuat sup. Keduanya mau membuat sup untuk warga yang kerja di ladang, tapi tiba-tiba Garam dan Dort datang. Akhirnya dua cowok bewokan itu menjaga rumah. Setelah dua cewek itu pergi, Garam dan Dort malah heboh sendiri. いけてるわお尻と足首がキュッとお前ら仕事熱心だなモンペ姿 Ternyata mereka membuat seragam kerja untuk dua cewek itu, tapi karena heboh, rumah itu pun hampir roboh. Di ladang, Gelt sedang menyangkut tanaman, tapi Sion dan Rimuru mengajaknya belajar menanam. Meskipun menolak, Gelt akhirnya mau juga, dan setelah menanam, Gelt baper dengan hasil kerjanya. Akhirnya, waktu makan siang pun datang, dan warga yang tadi kerja di ladang pun makan bersama. Suna menyiapkan makan untuk mereka semua. Benimaru dikerubuti bocil-bocil, mereka kepo tentang rahasia kuat seperti Benimaru. Cowok ganteng itu bilang rahasianya adalah tidak pilih-pilih makanan dan terus berlatih. Tapi ketika Suna menyediakan sayur wortel, Benimaru menolak dan langsung saja Suna menyinggung bacotan Benimaru tadi. Rimuru makan sambil melihat ladang di kota Tempest. Ia bangga dengan hasil kerja warga yang ikut. Akhirnya setelah sore, semua warga pun beristirahat sambil pesta, dan semua bercengkrama dengan riang. Di dalam tenda, Rimuru dan Trainee mengobrol tentang hari ini, tapi Trainee pundung karena tidak diajak. Padahal dia adalah druid yang dekat dengan hutan. Akhirnya Rimuru pun berjanji akan mengajaknya saat panen besok. 待っていたんですよ私おさ収穫時には声かけますからここは一つあ、泣かせた泣かせた機嫌直してください。やばい、この人誘うの忘れてた。ドライアドなのに管理者なのにずっとそこの木の陰から Di tengah kota Tempest, Gopta ngos-ngosan karena kepanasan. Rimuru sedang menikmati musim panas, dan Rigurd sendiri sedang berdoa dan juga ngos-ngosan. Goblin kekar itu mengaku baru pertama kali mengalami musim panas se-ekstrim itu. Rimuru menduga kelembapan udara berkurang karena penebangan pohon sehingga suhu jadi terasa lebih panas dari sebelumnya. Tapi Rigurd bilang karena ini kehendak dewa, jadi tidak ada hubungannya dengan Rimuru. Suhu panas itu akibat sang naga badai, rekan Rigurd. Dan Rimuru mengeluh jika itu karena Veldora, si naga badai, mereka mau gimana lagi? Rimuru teringat saat pertama bertemu dengan Veldora, tapi waktu itu Veldora malah dimakan Rimuru, jadi dia merasa tetap bersalah. Di kantor, Rimuru meminta Sion dan Suna menyelidiki dampak penggundulan hutan. Tapi dua cewek itu malah diam, dan Rimuru tanya apa mereka tidak panas dengan pakaian resmi, tapi keduanya santai aja, dan Rimuru lalu membawa yang segar-segar ke tongkrongan para goblin. Dia bilang sedang ingin berburu serangga. Rimuru menunjukkan kumbang yang dia cari. Gopta bilang kalau kumbang seperti itu ada banyak di sekitar kota Tempest. Akhirnya, Rimuru mengajak Gopta dan yang lain untuk berburu, tapi semua goblin terlihat pesimis, tapi Gopta terlihat ngeri dengan kegiatan Rimuru. Ternyata, kumbang yang dicari tuh gede banget. Kumbang itu terbang sampai nubruk Gopta. Akhirnya mereka pun ganti kegiatan, mereka bermain tembak-tembakan air, dan tim goblin semuanya melawan Rimuru. Waktu slime itu lemah, para goblin langsung memberondong dengan pistol air. Rimuru disemprot oleh semua goblin sampai basah kuyup. Gopta merasa bahagia karena bisa ngerjain slime pemimpin kota Tempest itu. Tapi tiba-tiba, para goblin dihantam gelombang air raksasa. Rimuru membalas mereka dengan kekuatan slime dan para goblin pun langsung tepar. Di rumah Rimuru, Ranga galau sendiri.
Seharian Rimuru tidak mengajaknya bermain, dan Sion yang mendengar itu jadi cemburu pada Ranga. Akhirnya mereka pasang kuda-kuda untuk gelut. Mereka berebut perhatian dari pemimpin kota Tempest mereka. Tapi Rimuru yang lewat malah cuek aja melihat mereka gelut gak jelas. Di tempat lain, Benimaru sedang menjemur pakaian. Rimuru dan Sion mendatanginya karena Rimuru punya rencana untuk membuat lomba ketahanan fisik, yaitu sauna, makan sup panas, dan pakai baju tebal di tengah hari. Benimaru yang terkenal tangguh langsung pede aja, tapi saat lomba dimulai, Benimaru dan Gabiru sama-sama tepar kepanasan. Untungnya Gopta nggak ikut karena firasat buruk. Gopta pergi ke tempat Kurobe, dan dia kaget karena pandai besi itu kuat panas-panasan sambil menempa. Gopta kagum karena Kurobe bisa tetap senyum sambil terus bekerja. Kurobe menyiapkan senjata baru buat Gopta, tapi senjata itu ngeri banget sampai Gopta juga pelongo-pelongo melihatnya. ゴブタ君の武器武器散々待たせてごめんだべ。黒兵衛さん、黒兵衛さん、すごい汗っすよ。大丈夫なんすか？おああ、ほら鈍いから平気なんだべ。いやなんか気づいたら鍛え上がってたんだけど。 Di kantor balai dosa Tempest, Sion tiba-tiba meluk Rimuru. Dia pengen seperti Ranga yang bebas peluk-peluk. Suna yang melihat itu pun langsung pengen ikutan meluk. Akhirnya mereka gelut sendiri sampai Rimuru ditarik ulur. Biar damai, akhirnya Rimuru mengizinkan keduanya meluk bersama. Rimuru cerita tentang masa lalunya. Dulu dia karyawan kantor biasa, tapi setelah dibunuh orang, dia bereinkarnasi menjadi slime. Dan akhirnya jadi kayak maskot di kota Tempest itu. Sion dan Suna ngeluh karena badan Rimuru jadi hangat. Rimuru jadi merasa seperti bantal air. Malamnya, Rimuru nongkrong di bar dan trainee si barista menyiapkan minuman halal untuk mendinginkan badan. Rimuru sambat karena dia bukan bocil dan pengen mabok. Trainee menjelaskan bahwa semua warga sudah bersiap dengan perubahan cuaca ini dan dia menenangkan hati Rimuru yang galau masalah pembukaan hutan. Gopta datang untuk mengajak Rimuru menonton kunang-kunang. Slime itu pun diseret sampai ke sebuah lembah. Di sana, ribuan kunang-kunang bercahaya indah dan semua yang menonton rebahan dengan penuh keceriaan. Di suatu pagi, Rimuru dan yang lain datang ke danau dekat hutan. Mereka mau mempersiapkan tempat liburan di sana. Gopta sudah menyiapkan tenda untuk ganti baju dan akhirnya para cewek berganti pakaian renang yang seksi-seksi. Tapi Rimuru malah pakai pakaian renang anak kecil dan juga culun. Di penjara abadi alias perut Rimuru, Veldora mengamati apa yang dilakukan Rimuru. Dia juga kepo dengan baju renang yang dipakai para cewek. Veldora merasa mereka malah jadi gampang diserang karena terlalu terbuka. Veldora overthinking tapi malah kena bully temannya. Di tepi danau, Sion dan Suna meminta Rimuru pakai baju renang yang lebih seksi, tapi Rimuru dan yang lain sadar kalau baju itu dibuat Gord dan Derem yang emang mesum. Gopta memaksa Sion memakai baju renang seksi itu dan bilang opai Rimuru tepos. Langsung aja deh, dia dihajar. そうすればガルムさんたちも浮かばれるっすよ。さあさあ、すっごく説明してくれました。あのおっさんども、職人っすね。お前らもそれでよく着る気になったな。大胆でキュート、女の子の魅力を引き立てるデザインさ。決してやらしい意味でなく、シオンだといろいろはみ出してやばい。 Dan Suna tanya kenapa Souka malah ngumpet di payung. Cewek pengawal itu merasa malu karena bajunya terbuka, dan Suna memuji kecantikan Souka, dan Gopta lagi-lagi mesum. Akhirnya Gopta diajar lagi deh. Akhirnya mereka semua bermain air. Gopta dengan pede merasa kuat, tapi Sion, Suna, dan Souka bermain air seperti mau gelut. Gopta jadi babak belur karena kekuatan 3 cewek itu yang gak masuk akal. Rimuru tanya kenapa Hakurou tidak ikut berenang. Kakek itu bilang kalau dia terlalu tua untuk berenang. Dia memilih mancing saja dan tiba-tiba ikan raksasa muncul, tapi Hakoura tetap ingin memancing ikan itu. Akhirnya pun mereka bermain belah semangka dan Sion yang ditutup matanya berusaha mencari semangka itu. Tapi dia malah nggak fokus karena bentuk semangka itu mirip dengan Rimuru. Akhirnya Sion pun menggepok semangka tapi sampai remuk. Di tebing, Haruka sedang tenang dan memancing. Souka
sibuk menggambar sesuatu, sedangkan Sion malah kejar-kejaran dengan Gopta. Di bawah payung, Suna dan Rimuru mengobrol. Suna juga mengingatkan kalau slime itu lemah terhadap garam. Di tengah taman, para Dryud sedang rapat. Mereka khawatir dengan kemunculan monster di sekitar hutan mereka. Trainee pun memutuskan untuk pergi dan bernegosiasi. Rimuru dan Souka sibuk membuat rumah pasir, tapi tiba-tiba Trainee datang. Ternyata, kemunculan monster yang dimaksud adalah Rimuru dan yang lain. Trainee juga merengek karena tidak diajak bermain. Houkoura masih sibuk memancing, dia diganggu Gopta yang menuduhnya sedang ngintip. Tapi tiba-tiba kailnya bergerak dan Gopta langsung menarik ikan raksasa. Para warga pun berkumpul di bar, Gabiru keelau karena Souka kini makin kuat. Gabiru yang kayaknya mabuk berat merasa makin ditinggalkan adiknya itu dan Benimaru juga nongkrong di sana. Haruoka menunjukkan ikan yang baru ia tangkap dan mereka bingung ikan itu mau dimasak apa. Sion pun mengajukan ikan itu untuk dimasak oleh dirinya. Yang lain pun langsung panik dan mengalihkan perhatian Sion. Karena Sion terkenal paling gak bisa masak. Akhirnya Rimuru pun membujuk Sion untuk jalan-jalan dan malamnya mereka mukbang ikan tadi. Di dalam tenda, Sion yang mabuk menggoda Souka yang baper pada Souwei. Sion bilang kalau Souwei itu bersikap buruk, tapi Suna membantah dan bilang cowok itu punya sisi baik. Souka merasa bisa makin mengenal Souwei dengan kepoin mereka. Tapi Sion dan Suna malah nyinyir kalau Souwei itu playboy dan bikin sakit hati. 宗英は不愛想ですが、心根は優しく、誠実で頼もしい男性です。私はあくまで戦士として憧れているだけで。あいつ性格悪いからやめた方がいいですよ。絶対女を泣かせてますよ、あの鬼畜。聞きたくなかったかな。でもまあ一見そう見えますけど。それに騙されたという噂も枚挙にいとまがありません。 Di tempat lain, Benimaru dan Souwei sedang mengobrol. Benimaru menggoda cowok cool itu yang selalu ingin menjaga Souka. Diam-diam, Souwei ternyata suka pada Souka. Malam harinya, para cewek itu tertidur, sedangkan Rimuru, Haruoka, dan Trainee sedang minum miras. Trainee membawakan arak paling mahal. Bartender itu juga bilang kalau banyak yang sedang mengawasi kota Tempest mereka. Jadi mereka harus selalu siaga. Dan pada pagi harinya, mereka semua ngumpul untuk menikmati sunrise. Di kantor Balai Kota Tempest, Rimuru rapat dengan perwakilan tiap ras. Dia ingin mengadakan festival musim panas, dan Rimuru pun menunjukkan berbagai contoh suasana pesta yang menyenangkan. Ia meminta agar festival itu dipersiapkan dalam 1 minggu, dan semua perwakilan sepakat untuk bekerja keras. Di pusat kota Tempest, para warga gotong royong mempersiapkan festival, dan mereka bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Rimuru melakukan pengecekan sambil digendong Sion, dan Rimuru percaya kalau festival adalah tanda kota Tempest mereka kini sudah maju. Dan pasti, festival musim panas ini akan sangat menyenangkan. Akhirnya, persiapan bisa dikerjakan secepat kilat. Rimuru yang senang langsung mengamati hasil persiapannya. Semua sesuai dengan gambaran slime pemimpin kota Tempest itu. Tapi dia kaget dengan topeng yang akan dijual di festival. Semua topengnya bermotif wajah Rimuru dalam wujud slime. Rimuru sama sekali tidak tersinggung, tapi malah merasa ngeri kalau semua pakai topeng dengan wujud mukanya. Di kantor Balai Kota Tempest, Sion dan Rimuru mencoba yukata, sementara Yuna dan juga Sion berdebat lagi masalah ukuran opai. Akhirnya, festival dimulai dan seluruh warga menikmati pesta rakyat itu. Suna memberikan takoyaki kepada Rimuru, dan slime itu langsung senang merasakan makanan enak itu. Gord dan Derm diam-diam mengintip. Karena mereka senang, para cewek makin cantik karena pakai baju buatan mereka. Rimuru pun memamerkan kios yang ia buat, yaitu kios es serut. Benimaru, Suna, dan Sion ditraktir mencicipi es dari kios Rimuru itu. Ternyata, mereka langsung jatuh hati pada es serut itu, dan Kurobe yang jaga kios meminta es tambahan. Rimuru dalam wujud slime menggunakan sihirnya untuk membuat es, dan warga kota Tempest langsung kagum dengan aksi itu. Tapi Benimaru khawatir apakah es itu layak untuk dimakan. Rimuru pun memamerkan menu baru es serutnya. Es itu berwarna seperti wujud slime Rimuru. Warga kota Tempest menyukainya dan menyebut itu es serut rasa Tuan Rimuru. Mereka jadi terlihat seperti psikopat yang membuat Rimuru ketakutan. リムル様リムル様味。リムル様味
おお、確かにそうだ。空の色のようにすがすがしくて雄大で、冷たい氷と優しい甘みが心地いい。時々こいつらが怖い。リムル様って美味しいんですね。 Sementara itu, Souka dan juga Soe sedang jalan bareng tapi mereka saling cuek di tengah festival. Tiba-tiba, Soe mendengar ada lomba ketangkasan dan lomba itu melempar sasaran. Langsung saja, Soe melempar kunainya secepat kilat dan penjaga kios yang ketakutan menyerahkan boneka Gabura yang tertusuk kunai Soe. Cowok itu memberikan boneka tadi pada Souka yang membuat cewek itu baper, padahal boneka yang ditusuk itu berwujud kakaknya sendiri. Rimuru yang gagal mendapat ikan mas tadi, dia tidak mau pulang sebelum bawa oleh-oleh. Akhirnya Rimuru pun mendatangi kios tarik undian. Kios itu dijaga oleh trainee. Rimuru menarik salah satu tali hijau, tapi trainee malah teriak keenakan. Ternyata tali hijau itu terhubung pada tubuh trainee, dan Rimuru pun mencoba lagi, dan trainee lagi-lagi keenakan. Tentu aja bikin jijik ya. Gelt membuka kios lempar sasaran. Seorang bocil mencoba permainan itu dan gagal. Gelt yang kasihan mempersilahkan bocil itu coba lagi. Kali kedua tetap gagal, tapi Gelt berlagak bocil itu menang. Rimuru suka melihat itu, dan di puncak menara festival, diumumkan bahwa tari obon akan segera dimulai. Ternyata, tarian obon itu dipimpin oleh Gabiru. Monster itu bersama yang lain menari seperti boy band, dan para warga kota Tempest juga ikut dalam tarian itu. Yuk, Gabiru sama! Yay! Hai 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 hai! Ahu! Ahu! Hai! Ayo-i-sho! Yoi no yoi! Ayo-i-sho! Hai! Semua terlihat bersukacita di dalam tarian, dan setelah selesai, Gabiru menemui Rimuru. Dia tanya pendapat pemimpin kota Tempest tentang tariannya, tapi Rimuru malah tidak tahu kalau Gabiru memimpin tariannya tadi. Di atas atap, Ranga mengamati festival yang digagas tuanya. Tiba-tiba, Ranga ditraktir takoyaki oleh para bocil, dan tentu saja serigala itu langsung turun dan minta makan. Di malam puncak, Rimuru diajak menaiki kereta festival. Kereta itu berbentuk seperti wujud slime Rimuru. Kereta itu mulai berjalan, dan warga kota Tempest menyapa slime maskot mereka itu. Rimuru iba pada para penarik kereta, tapi Sion malah mesum karena melihat para pria itu berkeringat. Rimuru khawatir kalau Sion berpotensi jadi ratu tirani. Korube mempersiapkan kembang api, dan akhirnya malam itu ditutup dengan pesta kembang api. Semua terpukau dengan kembang api yang indah itu, tapi para serigala teman Ranga malah melongo terhipnotis. Kembang api terus-terusan meluncur, dan warga kota Tempest terpukau dengan keindahannya. Akhirnya, kembang api utama diluncurkan, ia melesat dan meledak menjadi gambar slime Rimuru. Warga bersorak menyebut nama wali kota Tempest mereka itu. Di padepokan Rimuru, Mili masuk ke ruang tamu. Tapi dia kaget melihat meja penghangat dan jeruk. Setelah kepo dan toel-toel, Mili memakan jeruk itu. Akhirnya semua jeruk tadi dimakan dan dia masuk ke dalam penghangat. Rimuru datang dan mengintip. Milim kaget dan mengira itu semua adalah jebakan. Sebulan berlalu setelah panen raya, kini warga kota Tempest bersiap untuk menghadapi musim dingin. Rimuru pamer baju hangatnya yang baru. Ia tidak ingin menggigil kedinginan di depan warga kota Tempest. Tapi Mili malah kepo karena selama ini Rimuru telanjang ketika dalam wujud slime. Rimuru jadi kepikiran omongan Milim saat berjalan di kota Tempest. Ketika para warga kota Tempest menyapa, Rimuru jadi salting karena kini ia merasa sedang telanjang. Bahkan Rimuru sudah telanjang sejak pertama kali memimpin kota Tempest itu. Akhirnya dengan salting, Rimuru kabur ke tempat pengawas dan di sana ia memerintahkan para goblin untuk lebih siaga. Karena selama musim dingin, banyak yang pakai kayu bakar, jadi kemungkinan kebakaran akan lebih tinggi. Rimuru sudah memilih duta kampanye waspada kebakaran kota Tempest. Ternyata, duta yang dipilih adalah Benimaru. Cowok ganteng itu dipaksa memakai baju norak sebagai duta, dan akhirnya para goblin mulai patroli dan menyuarakan waspada kebakaran. Tapi Benimaru merasa nggak nyaman karena poster dirinya malah kelihatan seperti maniak api. Rimuru pun mengunjungi Institut Penelitian Ramuan Penyembuh. Institut di dalam gua itu cukup dingin dibandingkan situasi luar. Vesta menjelaskan mereka juga sedang meneliti pertumbuhan hipokute di cuaca sekarang. Gabiru kemudian muncul membawakan pot berisi bunga hipokute.
Gabiru melapor jika proses penanamannya tetap lancar dan Rimuru curiga jika para Dragon New, bangsawan Gabiru, hibernasi selama musim dingin. Gabiru pun berlagak ia tetap menjalankan tugas. 望んでおります何をおっしゃられるか。我が輩はいついかなる時も緊張感を持って使命に。あ、リムル様。まあ静かで仕事がはかどっていいですがね。 Tapi teman Gabiru nongol dengan baju tidur dan membenarkan teori Rimuru. Adegan pindah ke kebun bunga, lebah bernama Apito dan kumbang bernama Zegion memperkenalkan diri. Mereka bertugas mencari madu, mereka mengumpulkan madu dan bersiap mengirimnya ke kota Tempest. Tiba-tiba Milim datang, membuat para serangga panik dan Milim dengan manja ingin meminta madu mereka. Sion datang dan meminta Milim jangan menindas kaum lebah. Akhirnya Milim pun diajak pergi, tapi Raja Iblis itu sempat melirik. Para serangga ketakutan dan berjanji akan lebih kuat. Di dalam kantor balai kota Tempest, Milim mengamuk, dia iri pada Sion yang bebas memeluk Rimuru. Sion malah pamer karena memeluk Rimuru, nasib negeri itu dipercayakan padanya. Milim tetap merengek untuk menggendong dan memeluk Rimuru. Akhirnya Milim dilatih oleh Sion, tapi ternyata Rimuru cukup berat dan Milim kewalahan. Karena bete, Milim pun membanting Rimuru sampai berceceran. Kemudian teman-teman Zizue kembali bertualang, tapi mereka malah dikejar oleh laba-laba raksasa. Setelah lari tunggang langgang, mereka diselamatkan pengawas kota Tempest dan kelompok Youm. Tapi saat berkenalan, teman-teman Zizue itu malah pamer makanan kesukaan. Akhirnya, para pengawas kota Tempest dan kelompok Youm berhasil mengalahkan laba-laba tadi sampai remuk. Di tempat pandai besi, Milim dan Rimuru menengok Kurobe. Dia sedang menempa pedang Gopta yang baru. Kurobe menempa sekuat tenaga, dan di luar Gopta pamer, dia berhasil mengalahkan laba-laba raksasa dengan pedang Kurobe, bahkan bisa memotongnya dengan mudah. Akhirnya, para manusia teman Zizue diajak ke balai kota Tempest. Trainee curiga dan ingin menguak niat asli para manusia itu. Para manusia itu menikmati keripik kentang salju buatan Trainee, dan druid bartender itu jadi tenang dan yakin kalau mereka orang baik. Tapi sebelum mereka pulang, keripik kentang Trainee diambil oleh Suna untuk disajikan. Akhirnya, Trainee melapor pada Rimuru, meskipun terlihat serius, Trainee melapor nggak penting tentang betapa enaknya keripik kentang salju. Di kota Tempest, では私も一つお商売に。すみません。いつになく真剣な声。それほどまでに根深い問題なのか。十二分に熟考してくださいね。ああ。リムル様、人間たちとの協力の件。Youm sedang overthinking. Sebelumnya Rimuru menawarkan tugas padanya dan gelandangan lain. Mereka akan diminta untuk mengalahkan Orc Lord. Nantinya kota Tempest akan menjadi penyokong kebutuhan mereka. Sehingga Youm dan yang pasti lainnya akan menjadi patriot. Tapi Youm meremehkan karena memandang Rimuru hanyalah bos yang seenaknya. Tapi melihat sikap warga kota Tempest yang ramah, Youm pun termenung dan malamnya diputuskan bahwa kelompok Youm akan tinggal di kota Tempest. Untuk menyambut, Suna menyiapkan pesta dan Youm mulai tenang dan berpikir bahwa monster itu seperti manusia. Tapi melihat laba-laba raksasa itu jadi makanan, Youm yakin jika monster tetaplah monster. Malam hari, teman-teman Zizue jadi panik. Mereka sedang menjalani misi penting, tapi tiba-tiba sudah turun salju di kota Tempest. Rimuru dengan enteng menyuruh mereka menginap dan tidak banyak drama. Pagi harinya, kota Tempest sudah tertutup salju dengan lebat. Rimuru dengan happy melompat dari lantai 2 ke dalam salju. Langsung saja muncul peringatan agar tidak mencontoh kegoblokan Rimuru. Di luar, para warga sedang membersihkan jalan dari salju, dan ketika Suna mencari Rimuru, Rigurd bilang ia tidak melihatnya. Ternyata, wali kota Tempest itu tenggelam di dalam salju yang sangat tebal. Di dalam kantor, Sion bilang kalau iklim di kota Tempest memang aneh, tapi dia suka bermain salju dengan baju tipis yang menurut Rimuru blow on. Suna juga mengingatkan saat Sion hampir modar karena tenggelam di salju. Sekarang Rimuru yang merasa blow on. Milim jadi ingin melompat, tapi Rimuru yakin karena Raja Iblis tidak bisa terluka. Kemudian pengumuman dari menara berkumandang, warga kota Tempest diminta untuk kumpul di balai kota Tempest.
Mereka diminta membantu untuk membersihkan salju dan menumpuk, dan semua warga kota Tempest mendengar itu dan bersiap. Rimuru pun segera membagi tugas. Di belakang, kelompok Young baru datang membawa sekop. Rimuru langsung mendatangi mereka dan mengajak bekerja, tapi Young merasa tersinggung karena dari kemarin mereka melakukan banyak sekali kerjaan tukang. 荒れ地の開墾とか庭も作ったな。それで今度は雪かきだ。それに用水路のドブさらいも櫓のペンキ塗りもあったな。たまには気分を変えさせたいって白老からの提案だったけど、そんなに修行が好きなら仕方ないな。 Mereka merasa bukan menjadi patriot, dan Rimuru pun tersenyum mendengarnya. Dia bilang itu adalah saran dari Hakouro. Kakek itu memancarkan aura mengerikan yang membuat kelompok Youm ketakutan. Seuna dan juga Haruna datang membawa minuman, tapi kelompok Youm bilang mereka sangat suka menyekop salju. Ternyata mereka ketakutan karena diawasi oleh Hakouro yang menyebalkan itu di sana. Di balik salju, Rangga dan serigala lain mengamati situasi. Suasana bersalju ini adalah kesempatan unjuk gigi di depan Rimuru. Mereka melompat dan malah bermain salju untuk unjuk gigi. Di tengah hutan, Souka membuat patung salju dirinya dan Souwei. Tiba-tiba si cowok cool datang dan kepo, apa itu? Souka pun mengaku bahwa boneka itu samsak untuk berlatih, dan akhirnya Souwei menyerang boneka berwujud Souka. Cewek itu langsung merinding ketakutan, dan Benimaru terlihat ngeri dan di tangannya muncul api. Dia pun memakai jurus Hellfire dan jalanan langsung bebas salju, membuat para cewek itu pun langsung terkagum-kagum. Akhirnya pembersihan salju sudah selesai dan para bocil mengajak Rimuru untuk main lempar bola salju. Mereka bermain dengan ceria sampai tiba-tiba Rimuru kena timpuk bola salju Gopta. Tiba-tiba muncul bola salju raksasa yang dilempar oleh Milim dan Rimuru ngamuk dan menggunakan jurus slime untuk menyerang mereka semua. Rimuru bertanya pada trainee tidak suka dengan musim salju. Sebagai druid, trainee paham jika musim dingin bukan berarti kematian. Tapi pohon dan hutan sedang istirahat menanti musim panas. Gopta nyinyir pada trainee dan akhirnya druid itu ngamuk dan menumbuhkan pohon baru menghantam Gopta. へえ、トレイニーさんの春はいつ来るんすかね。春を待たずとも。わかったから勝手に木を生やさないでくれ。あとてっぺんのゴブタ下ろしてやって。とこのように植物が本気を出せばこれだけの生命力を発揮できるのです。 Akhirnya semua memohon agar Gopta diturunkan dari puncak pohon raksasa itu. Sementara itu di tempat lain, Milim membuat patung salju Rimuru. Wali kota Tempest itu mengajak membuat rumah salju untuk bermain, tapi Milim malah menjebol patung itu agar jadi rumah salju. Milim, Rimuru, dan para bocil membuat rumah itu lengkap dengan perabotan. Bahkan Rimuru membuat gelas es sebagai tempat lilin. Rumah salju bermotif Rimuru itu terlihat indah, dan tiba-tiba Suna muncul membawakan mochi dan alat pembakar. Akhirnya mereka semua makan di dalam rumah salju itu, dan Rimuru senang mimpi masa kecilnya bisa terwujud. Sementara itu, Gelt teringat flashback, dulu salah satu temannya tepar saat badai salju. Karena gagal diselamatkan, teman Gelt itu mati dan hanya bisa ditinggalkan di tengah jalan sampai ditutup salju. Gelt tersadar dan mengajak bocil goblin pulang. Dia membatin jangan sampai musim dingin buruk itu kembali datang. Sementara itu di tempat lain, Juran si penyihir diperintah Clayman untuk mengawasi kota Tempest. Dia harus memantau monster slime pemimpin kota Tempest yang membuat Milim tertarik. Tapi yang dia lihat hanyalah sukacita Milim di kota Tempest itu, dan dia pun takut kena marah Clayman lagi. Di balai kota Tempest, Rimuru galau teringat masa lalu. Di dunianya dulu, pasti sudah mendekati Natal, dan Sinterklas akan nongol juga membagikan hadiah. Rimuru meriset sosok itu, dan curiga jika Sinterklas adalah pelintas dunia. Ia tanya pada yang lain, tapi tidak ada yang tahu apa itu Sinterklas, dan Milim malah mengira Sinterklas adalah juru seram. Rigurd pun kepo tentang Natal, dan akhirnya Rimuru berkisah tentang Natal yang jadi kelahiran Kristus. Akan ada pohon cemara, kue, kalkun, dan hadiah. Rimuru juga menjelaskan jika Sinterklas akan menyusup di waktu malam. Rigurd langsung kaget, dan Rimuru nyesel karena menceritakan budayanya di Jepang yang jelas tidak ada di dunianya sekarang. Akhirnya Rimuru bilang kalau Natal itu makan, mabuk, dan pesta.
Akhirnya, Rigurt pun bisa menerima penjelasan itu. Sementara itu, kota Tempest mempersiapkan perayaan Natal, pohon Natal juga sudah berdiri, Kaijin dan para dwarf mempersiapkan pohon Natal itu agar bercahaya. Mereka juga memakai kostum Santa. Ternyata, para dwarf juga mengirimkan kostum Santa pada Raja Dwargon. Abdi Raja itu merasa kostum Santa itu agak cocok meskipun terpaksa. Di kantor, Sion memakai baju Santa yang sangat seksi. Rimuru nyinyir melihatnya, Sion sangat bersemangat dengan kostum super mini itu. Rimuru meminta Sion menyimpan pedangnya meskipun semangat, dan Sion berharap pesta kali ini menambah ikatan pertemanan, kekeluargaan, dan asmara. Yang bagian terakhir tidak disetujui Rimuru, tapi akhirnya dia membenarkan kalau Natal cocok untuk pasangan. Tapi Sion melihat wali kota Tempest itu jadi murung. 恋人同士もそれは認めん。テンペストの住人がより固い絆で結ばれるように、お家族も友人もお、そうだな。でも剛力丸はしまえ。この催しを機に。僕は大人だからね。見たことないような苦い顔してますよ、リムル様。 Tiba-tiba Milim datang ke kantor, dia bilang sudah mendengar cerita Sinterklas dari Sion dan semangat menanti hadiah. Ternyata, dia memakai kuping naganya yang bisa menangkap suara dari manapun. Rimuru pesimis karena Sinterklas hanya datang kepada anak baik, tapi muka polos Milim membuatnya iba. Di bar, Rimuru kepo kepada siapa Traini akan memberi kado. Druid itu bilang ia ingin memberi kado untuk Rimuru dan dua adiknya. Apalagi karena adiknya rajin menjaga hutan, dan Traini bisa santai di bar itu. Tiba-tiba, adik Traini datang dengan aura seram dan akhirnya Rimuru kabur dari perdebatan para druid itu. Akhirnya, pesta Natal dibuka, pohon Natal itu bercahaya, dan Rimuru mengajak semua warga kota Tempest untuk bersulang. Rimuru mendatangi Youm dan Rommel temannya. Youm tidak menyangka kota Tempest para monster bisa mengadakan pesta yang megah itu. Biasanya, pesta itu hanya ada di ibu kota Tempest. Rimuru bilang itu bisa terjadi karena mereka monster yang ramah. Tiba-tiba, Haruoka datang, dia berfilosofi, tapi juga mengancam latihan Youm besok akan mematikan. Sementara itu, Souka terdiam di hutan, dia kurang nyaman menikmati pesta yang meriah itu. Souwei datang dan memberi nasihat, tapi saat menoleh, muka Souwei jadi seperti badut. Souka pun langsung tepar menahan tawa, dan Souwei memberikan kacamata badutnya pada Souka. Akhirnya, cewek itu malah kebaperan. Haruna kemudian mengajak Rimuru dan yang lain untuk makan malam. Di dalam tenda, sajian nikmat sudah disiapkan Suna. Mereka juga menyiapkan kalkun yang ditangkap Rigur dan dimasak gobichi. Semua masakan itu terasa enak dan para warga berebut pamer masakan. Bahkan Apito dan Segion membawakan madu dan buah untuk hidangan. Rimuru dan Milim langsung heboh merasakan makanan yang sangat lezat itu. Rimuru kagum karena Sion bisa dihalangi untuk ikut memasak. Akhirnya sebagai penutup, Suna memamerkan kue Natal, semua kagum karena rasanya enak, dan Youm tanya kenapa kue itu tidak dijual. Tapi Suna hanya mau membuat makanan bagi Rimuru. Kelompok Youm bilang kalau Suna bersaing dengan koki kerajaan Ingrasia. Mendengar itu, Suna pun terlihat cemburu. Semua melakukan pesta dalam alunan lagu, dan seorang bocil kelihatan kebingungan mencari sesuatu. Ketika yang lain sibuk berpesta dan menerima hadiah, Geld masih bekerja menyekop salju. Ternyata, bocil tadi mencari Geld untuk memberi hadiah. Akhirnya, Geld mengajak bocil itu jalan-jalan dan memberikan boneka kayu untuknya. Rimura senang melihat Geld yang lembut itu, dan di dalam perut Rimuru, Veldora menikmati pesta Natal. Naga badai itu iri karena Rimuru mendapat banyak kado. Malam harinya, Rimuru menyelinap ke kamar Milim. Karena bertugas menjaga Milim, Rimuru takut jika Milim ngamuk. Dia diam-diam memberi kado agar Milim mengira Sinterklas datang. Tapi mata Milim bisa melihat apapun, Milim setengah sadar dan langsung menghajar Rimuru. Rimuru sedang memikirkan kegiatan untuk tahun baru. Karena ini kali pertama Rimuru merasakan setelah datang ke dunia monster itu. Rimuru pun langsung mempersiapkan pidato awal tahun. Dia memakai kostum norak dalam wujud slime.
Tapi para penduduk terdiam, Rimuru takut ada yang salah. Di kantor, semua karyawan mengucapkan selamat tahun baru, dan Rimuru meminta kerjasama dan akan memberi hadiah kepada mereka. Rimuru memberitahu mereka batu bulat yang disebut bola tahun baru. Rimuru berniat bercanda, tapi mereka semua malah terharu dan lebay. Rimuru sampai tidak habis pikir pada mereka, ternyata banyolan Rimuru malah ditanggapi serius. Tiba-tiba Milim datang dan mendobrak pintu. Dia memaksa Rimuru untuk menyebut Raja Iblis itu manis. Milim berlari untuk pamer ke warga kota Tempest, tapi dia masih salah memahami kiasan burung cantik karena bulunya. Rimuru pun mengunjungi kuil yang baru dibangun dengan cepat. Semua dibangun cepat karena tahu Rimuru ingin mengunjungi kuil di awal tahun. Tapi Rimuru bingung mau mengisi kota Tempest persembahan dengan apa. Karena di negeri itu belum ada mata uang. Rimuru pun berdoa tapi bingung doa kepada dewa siapa. Ternyata malah Rimuru yang dijadikan dewa. Akhirnya para warga kota Tempest datang ke kuil dan berdoa di hadapan Rimuru. Di luar kuil, Sion tampak muram. Ternyata dia sesak oleh yukata yang kelak. Dia pamer kalau tubuhnya bahenol di hadapan Milim yang tepos. Akhirnya mereka pun berantem karena masalah ukuran opai. Di festival, Gabura datang ke kios ramalan. Dia ingin tahu kemujuran apa untuknya. Ternyata tertulis kalau Gabura akan sangat beruntung. Teman-temannya juga membaca itu dan semua isi ramalan sangat keren sampai Gabura membayangkan jadi dewa. Tapi ternyata isi ramalan itu hanyalah tulisan iseng Rimuru. Di tempat lain, Lilina sedang memandu anak kecil bermain puzzle Rimuru. Tapi karena puzzle itu memakai wujud slime, bagiannya sangat sedikit. Tapi Lilina yakin itu akan susah karena tidak boleh salah posisi sedikit pun. Gopta dengan tengil datang dan pamer kalau dia bisa menyusun puzzle itu. Dia bahkan menutup matanya dan langsung jadi. Rimuru bete karena mukanya gampang banget ditiru. Di dalam kantor, Rimuru mengajak semua karyawan menulis resolusi tahun baru. Akhirnya, semua orang menulis harapan mereka yang aneh-aneh. Harapan itu ditempelkan di dinding kantor dan para karyawan kepo dengan resolusi Rimuru. 今年は街道整備を終わらせます。街の発展楽しみだな。今年は甘味を探そうな。私は絶対にこれです。そうそう、宴会部長、今年もよろしくな。いや。 Ternyata Rimuru ingin agar tahun besok ia tidak malas-malasan lagi. Di lapangan, para bocil sedang bermain dengan riang dan Rimuru juga menikmati suasana santai itu. Tiba-tiba, pohon tempatnya berteduh roboh. Ternyata Sion dan Milim sedang adu kekuatan dengan saling menyoret wajah. Kali ini mereka beradu badminton. Mereka bertanding layaknya pendekar sejati. Sampai seluruh lapangan luluh lantak, Rimuru berusaha kabur tapi kena pukulan shuttlecock sampai pecah. Di tempat lain, para pria kekar dikumpulkan sebagai penumbuk mochi kota Tempest. Yum juga ikut untuk pamer kekuatan karena dipaksa Hakouro. Yum pesimis mochinya akan enak karena banyak dikerjakan cowok kekar. Tapi Geld berhasil membuat mochi imut dan sangat enak dan dia membagikannya pada para bocil. Melihat keberhasilan Geld, Hakouro memaksa Yum untuk menumbuk lebih keras. Di lapangan, Souka dan Soei bermain layangan dengan romantis, tapi layangan Gopta datang mengganggu. Dengan enteng, Soei menghancurkan layangan goblin tengil itu. Trainee pun mendatangi Rimuru dengan kimono panjang yang indah. Dia mengingatkan perkataan tentang kota Tempest yang sedang diperhatikan. Ternyata, yang dimaksud adalah trainee memakai kimono cantik dan jadi pusat perhatian. Di rumah, Suna dan yang lain berkumpul untuk santap siang. Benimaru mengingatkan, meskipun tugas mereka berbeda, tapi semua demi Rimuru, dan Sion pun setuju tapi mukanya sekarang hitam legam. Ternyata, dia kalah telak dari Milim dan dicoret rata pakai tinta. この身この魂リムル様のためにシオンもな今日はサボっただが手がける仕事は違えどもその程度のこと。黒部への工房も評判は上々だし 炭の味しかしない。 Pagi harinya, Rimuru diajak rapat oleh Suna, tapi Milim malah mengira ada camilan, dan ternyata Suna menyiapkan camilan untuk Raja Iblis itu. Rimuru pun membuka buku hariannya yang tetap saja kosong.
Tapi ia optimis tahun ini akan lebih baik, meskipun banyak orang menyebalkan seperti Milim, tapi Rimuru tetap semangat. Wah, kisah Rimuru menjadi kepala desa di kota yang dia bangun emang nggak penuh konflik ya. Tapi melihat tingkah warga desa yang kocak itu sangat menghibur banget. Apalagi kita jadi tahu gimana keseharian Rimuru kalau lagi nggak gelut melawan musuh-musuhnya. Nah, karena spin-off-nya udah kelar, mau lanjut ke season 2 nggak nih? Yuk, langsung komen buat yang pengen lanjut di season kedua. Dan kayaknya Mimin harus udahan dulu ya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah! ようこそ身の程知らずのバカ野郎